Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di mana sore hari ini kita kembali bertemu dalam kajian online. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia, taufiknya dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Dalam riwayat yang lain dikatakan qabla an tusawwidu. Al-Imam Sakhawi dalam kitab Maqasidul Hasanah, tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum engkau datang di usia tua. Imam Sakhawi mengatakan bahwasannya makna as-sawad di sini yaitu imma bizawaj awil walad. Bisa jadi tua karena engkau nanti akan disibukkan. Setelah menikah, engkau akan disibukkan dengan istri kalian, sehingga mempelajari agama ini terbengkalai. Sebaliknya, setelah menikah dia punya anak, kemudian dia akan sibuk dengan anaknya, sehingga dia jauh dari mendalami, mempelajari agama Islam ini. Atau makna yang lain para ulama menjelaskan antasudu, yaitu sebelum engkau datang usia tua. Artinya ketika kondisimu sudah tua, maka tentunya akan berubah. Tidak seperti engkau muda, daya ingatmu juga melemah, fisikmu juga melemah. Maka fabadir, maka bersegeralah untuk terus mempelajari agama kita sebelum datang usia yang tua. Adapun kalau sebagian kita, wahai kaum muslimin wal muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik di usia tua untuk mempelajari agama ini, janganlah putus asa, janganlah menyesal. Itu tanda kebaikan. Para ulama mengatakan orang yang mempelajari agama di usia tua minimal ada dua kelebihan. Yang pertama, lahul ajr, dia akan mendapatkan pahala karena menuntut ilmu adalah ibadah. Sedangkan dia ketika mempelajari ilmu, hakikatnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, belajar di usia yang tua, bahwa orang yang tua biasanya lebih diharapkan, lebih banyak ikhlasnya daripada orang yang di usia muda. Karena dia sudah merasa tua, dia tidak menginginkan bagian daripada urusan dunia, jabatan, harta dan sebaiknya. Maka ini menjadi sebab dia masuk surga. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kita ambil dari kitab Khud Aqidatak minal kitabi was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Kita sekarang masuk pada soal yang berikutnya, yaitu ma huwal ihsan fil ibadah. Ma huwal ihsanu fil ibadah. Apa arti ihsan dalam beribadah?
Kemudian beliau menjawab, al-jawab al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadati. Qala ta'ala, ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Allah berfirman, alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihatmu ketika engkau berdiri salat dan mengetahui gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Surat Syu'ara ayat 218 219. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan artinya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang kita akan jelaskan apa itu makna ihsan, kemudian tentang rukun ihsan dan samrah, buah daripada ihsan. Sebelumnya kita akan sampaikan bahwasannya ihsan ini telah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, namanya disebut hadis Jibril. Ada di hadis Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 2. Di situ hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika itu kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu sawadis siyab, shadidu bayadis siyab, shadidu sawadis sya'r. Waktu itu kami duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari tiba-tiba muncul salah seorang laki-laki, shadidu bayadis siyab, yang pakaiannya sangat putih, shadidu sawadis sya'r, dan rambutnya sangat hitam, bersih, gelimis. La yura alaihi safar, tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di antara kami tidak ada yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Fa asnada rukbadaihi ila rukbadaihi, kemudian lututnya menempelkan dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan menempelkan kedua telapak tangannya di atas punggung, di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya tentang Islam, ya Rasulullah fa akhbirni anil Islam. Kemudian bertanya tentang iman dan bertanya tentang ihsan. Jadi ihsan ini kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika ditanya oleh seorang laki-laki ini, Nabi mengatakan fa akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah melihatmu. Ini definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sedikit ada faedah tentang hadis ini, karena ini hadis sangat-sangat agung, dan banyak ulama
mengambil faedah dari hadis ini. Salah seorang ulama yang punya perhatian mensyarah khusus hadis ini yaitu Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Dalam kitabnya yang berjudul Bulughatul Talim Al-Muta'allim wa Bulughatul Alim Al-Muallim. Bekal seorang talib ketika belajar dan bekal seorang alim yang hendak mengajar. Di situ Syekh Salim bin Id Al-Hilali menjelaskan. Kita lihat bagaimana adab seorang talibul ilm. Ketika di akhir hadis ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi orang yang bertanya? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam menjawab, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Tahu enggak? Kalau itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Nah, Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan bahwasannya seorang talib agar meraih ilmu yang berkah, ilmu yang nafi', maka hendaknya dia rihlah, menempuh perjalanan yang panjang, keluar dari rumahnya, menghadiri majelis ilmu. Ini baru namanya penuntut ilmu yang sejati. Kita lihat Jibril. Jibril datang dari langit, bukan datang dari Sumatera atau negara-negara yang lain, atau bahkan masih satu kecamatan, satu kabupaten, atau masih satu negara. Tidak. Jibril alaihissalam menempuh perjalanan dari langit ke dunia dan bertanya tentang urusan agama. Maka seorang talibul ilmi mau tidak mau harus berusaha untuk keluar, belajar, mencari seorang guru, talaqi di sana, supaya ilmu tadi berkah. Kemudian yang kedua kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, bahwa seorang talib hendaknya ikhtiyarus suyukh, tidak serampangan mencari guru, harus memilih guru-guru yang benar manhajnya, yang lurus akidahnya. Lihat Jibril alaihissalam datang kepada sumbernya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, bahkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian di situ juga ada adab-adab tentang bagaimana seorang guru, adab seorang guru ketika ditanya kalau tidak mengetahui maka jawab dengan wallahu a'lam. Dan masih banyak lagi faedah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab tersebut. Tayyib, di sini ihsan secara bahasa, definisi ihsan secara bahasa yaitu dari kalimat ahsana yuhsinu ihsanan, yaitu berbuat baik, memperbaiki, perbaikan. Itu secara bahasa arti ihsan. Kemudian secara istilah sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Syekh rahimallahu taala, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jadi seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia musyahadah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang ketika bekerja. Ketika dia bekerja, menyaksikan di hadapannya ada bos atau ada majikannya, maka dia akan sekuat tenaga memperbaiki, melakukan pekerjaan sebaik mungkin, karena dia melihat di depan ada bosnya. Karena akan memengaruhi sebuah penilaian. Kalau dia pekerjaannya bagus, rapi, maka akan ada penilaian, entah naik jabatan atau naik gajinya.
Begitu pula ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasakan musyahadah, dia akan khusyuk. Dia akan berusaha sebaik mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hadapan dia ada Allah Tabaraka wa taala yang menyaksikan, yang dia lihat, sehingga dia berusaha dengan hati-hati, dengan khusyuk, agar ibadahnya benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua, yaitu musyahadah. Kemudian makna yang kedua, fa illam takun tarah, jika engkau tidak bisa merasakan, melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Yaitu seseorang beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala merasa dirinya diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini namanya muraqabah. Merasa diawasi. Dan ini tingkatan lebih rendah daripada musyahadah. Kalau musyahadah lebih tinggi, karena dia seolah-olah melihat, kalau dia seolah-olah diawasi. Seperti seseorang bekerja, kemudian di situ ada CCTV yang menyorotnya, kemudian bosnya melihat dari kantornya. Ya. Nah, kondisi seperti ini menjadikan dia semakin semangat, semakin memperbaiki, dan terus berusaha sebaik mungkin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, rukun ihsan tadi sudah dijelaskan ada dua. Yang pertama, rukun ihsan itu yaitu musyahadah, merasa diawasi, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, muraqabah, yaitu dia merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya ihsan ini terbagi menjadi tiga macam. Ya, terbagi menjadi tiga macam. Ihsan yata'allaq bi ibadatillah. Ihsan terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Dan ini memiliki dua rukun. Terkait ibadah kepada Allah memiliki dua rukun, yaitu musyahadah, seolah-olah dia melihat Allah. Yang kedua, muraqabah, yaitu dia merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini yang kedua. Kemudian jenis yang kedua daripada ihsan, yaitu terkait dengan antara hamba. Ya, ihsan berbuat baik di antara hamba. Nah, ini ada dua hukum. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Adapun yang wajib, ihsan kepada kedua orang tua kita, birrul walidain. Ihsan kepada kerabat-kerabat kita, yaitu menyambung silaturahmi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekutukan dia sedikit pun, dan berbuat baiklah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hukumnya wajib. Ihsan kepada kedua orang tua ini, wa bil walidaini ihsana, dan ihsanlah kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya, untuk saya ihsan kepadanya? Kemudian Rasulullah menjawab, ummuka. Qala summa man ummuka? Qala summa man ummuka? Rasulullah menjawab sampai 3 kali, ibumu, ibumu, dan ibumu. Kemudian qala summa man? Qala abuka. Kemudian yang ketiganya yaitu bapakmu. Ya, jadi jenis yang kedua ihsan terkait dengan hamba, yaitu hukumnya ada dua hukum. Yang pertama mustahab, yang pertama wajib. Yang pertama wajib, yaitu ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian juga diantaranya menyambung tali silaturahmi, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, abarul birri
ayyasilar rajul wudda abih, yaitu sesuatu yang paling baik, budi pekerti yang paling baik, kebaikan yang paling baik di antara kebaikan, seseorang menyambung tali silaturahmi dari orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dicintai oleh ayahnya, dari paman-pamannya, keluarga bapaknya. Ini dan masih banyak lagi contoh-contohnya yang terkait dengan ihsan yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yaitu ihsan yang terkait dengan seorang hamba atau di antara hamba, yaitu hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Seperti ihsan kepada fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan kepada mereka. Kemudian menyantuni janda, anak-anak yatim. Ini juga bagian daripada ihsan yang hukumnya mustahab, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis ihsan yang ketiga yaitu yata'allaq bil hayawan, yaitu terkait dengan hewan-hewan atau binatang-binatang di sekitar kita. Selain kita diperintahkan berbuat ihsan kepada sesama makhluk, yaitu sesama manusia, kita diperintahkan pula oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ihsan kepada binatang. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, fa idza qataltum fa ahsinul kitlah, fa idza dabahtum fa ahsinul dzibhah, wa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yang ihsan. Jangan sampai menyakiti binatang sembelihan tersebut, atau jangan sampai memberikan rasa takut kepada dia dengan menampakkan alat atau pisau yang tajam di hadapan matanya. Itu dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan cara tidak menyakitinya, sekali sembelih selesai, tidak kemudian pelan-pelan sehingga dia kesakitan. Tidak demikian. Sebaliknya, ketika kita membunuh binatang yang menyakiti, misalnya cicak yang diperintahkan untuk membunuh, atau semut yang menyakiti kita, atau binatang-binatang yang lain seperti tikus dan yang lainnya, maka dengan cara yang baik, tidak dengan cara disiksa. Sekali bunuh dia mati. Begitulah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya agar berbuat ihsan. Saya ulangi lagi, ihsan terbagi menjadi 3 macam. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana itu ada 2 rukun, yaitu musyahadah dan muraqabah. Yang kedua, ihsan kepada sesama hamba, yaitu ada yang wajib dan ada yang mustahab. Kemudian yang ketiga yaitu ihsan kepada binatang atau mungkin kepada tumbuh-tumbuhan, untuk tidak sembarangan kita merusaknya atau membakarnya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu kita bahas, lantas apa sih buah daripada seseorang berbuat ihsan? Entah dia beribadah kepada Allah, atau terkait dengan makhluk, atau terkait dengan binatang. Para ulama menjelaskan minimal ada 3 buah, ya, dampak positif dari ketika seseorang berbuat ihsan. Yang pertama, bahwasannya orang yang ihsan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dipastikan orang tersebut ikhlas. Bagaimana tidak ikhlas? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah. Dia curahkan hatinya bukan karena manusia. Hatinya hanya tertuju kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada rasa riya atau mengharap dari keinginan duniawi, sum'ah, riya, sum'ah, atau hal duniawi yang lainnya.
karena yang dia lihat adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mendefinisikan ikhlas yaitu bahwasannya dawamu nadharil khaliq bi adami nadharil makhluk. Dia senantiasa melihat hanya Allah yang dilihat, yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menoleh melihat makhluk sedikit pun. Itulah ikhlas. Kemudian dia muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuahkan ibadahnya sangat bagus sekali, sangat indah. Ya, yang diharapkan hanyalah wajah Allah tabaraka wa taala. Baik, ini pengaruh yang pertama, yaitu orang yang ihsan sudah pasti dia ikhlas ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, dia itqan, yaitu sangat sempurna apa yang dia kerjakan, menghasilkan sebuah karya yang sangat baik sekali, yang sangat sempurna. Ibarat kalau apabila ada seorang yang pekerja, seorang mungkin tukang kayu, ketika dia diminta untuk membuat meja atau lemari atau kusen atau yang sejenisnya, yang dia kerjakan itu adalah itqan, sangat mutkin, sangat mantap, sangat sempurna, sehingga orang yang dibuatkan meja, kusen atau yang sejenisnya merasa puas dengan hasil karyanya. Dia tidak ada kritikan sedikit pun dari hasil karyanya. Kalau seorang tukang kayu mengerjakan meja, maka dari sisi catnya sangat rapi, dari sisi ukurannya, takarannya, mengukurnya sangat baik, tidak menceng atau yang sejenisnya. Tidak ada kritikan sedikit pun dalam pekerjaannya. Begitu pula mungkin seorang kuli bangunan atau tukang bangunan mengerjakan rumah, memasang keramik dan sejenisnya. Pasangan keramik yang dihasilkan sangat rapi. Ya, tidak ada yang kemudian menceng dan sejenisnya. Itulah yang disebut dengan itqan. Dia mengerjakan dengan sebaik mungkin sehingga menghasilkan hasil yang sempurna. Tidak ada kritikan sedikit pun dalam pekerjaannya. Begitu pula orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada dia karena ibadah yang dia lakukan khusyuk, semata-mata mengharap karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, buah daripada orang yang melakukan ihsan ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan melipatkan pahala kepadanya. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, di antara sebab seseorang Allah lipatkan pahala kepada orang tersebut karena keikhlasan. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan ihsan, pasti dia ikhlas. Kemudian Allah tabaraka wa taala akan melipatkan pahala kepadanya. Ini ya, ini dari buah seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Maka wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentu tingkatan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan keislaman seseorang. Yang pertama, tingkatan pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Tingkatan Islam ini yang paling banyak di antara kaum muslimin. Banyak orang yang Islam namun ternyata amaliyah dia banyak yang bertentangan dengan Islam. Bahkan banyak yang tidak menjalankan daripada rukun-rukun Islam. Kemudian tingkatan yang selanjutnya yaitu tingkatan iman. Tingkatan iman ini yaitu seseorang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, seorang muslim yang telah melakukan rukun-rukun Islam. Ya, kemudian dari keyakinan-keyakinan hati, keimanan-keimanan yang ada di hati dibuktikan dengan
amalan-amalan yang zahir. Amalan-amalan yang zahir. Artinya amalan yang zahir membenarkan dari apa yang ada dalam amalan hati. Berarti orang yang beriman lawannya adalah munafik. Munafik tidak dikatakan beriman karena dia walaupun mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya mungkin dia mengingkari, kufur atau bahkan membenci apa yang dia kerjakan dari ibadah tersebut. Kemudian tingkatan yang paling sempurna dari seorang hamba yaitu ihsan. Ihsan, dan ini yang jarang, ya. Dan kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita dengan sifat ihsan ini. Ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, orang yang sudah ihsan, berarti dia merasakan manisnya ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Apapun, dalam bentuk ibadah apapun dia akan merasakan manisnya. Karena dalam hatinya adalah ma'rifatullah. Yang dia rasakan adalah dia dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna sehingga apa yang dia inginkan dalam hatinya merasa puas dengan pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, inna fid dunya jannatun. Sesungguhnya di dunia ini adalah ada surga. Man lam yadkhulil jannata dunya lam yadkhulil jannatal akhirah. Maka barang siapa yang tidak pernah merasakan surganya dunia, maka dia tidak akan merasakan surganya akhirat. Apa itu surganya dunia? Yaitu ma'rifatullah. Seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tentunya dengan ilmu yang bermanfaat. Maka oleh sebab itu, pelajarilah ilmu din ini dengan benar. Ya, bersabar. Walaupun mungkin usia sudah tidak muda lagi, tetap berusaha sehingga Allah Subhanahu wa taala untuk berikan taufik kita meraih ilmu yang nafi', sehingga ilmu yang nafi' inilah bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, dan kita di dunia pun mendapatkan kebahagiaan yaitu ihsan ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ketika seseorang yang merasa ihsan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat indah. Sesungguhnya seluruh harta bendanya atau hal-hal duniawi yang mungkin sebagian orang merasa itu adalah sebuah kenikmatan, maka sudah tidak bisa sebanding lagi dengan kenikmatan dia ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan ihsan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di dalam majlis ini. Maka kita memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.